Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 MIPA 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Yang beranggotakan saya Farhan Kurnia Said menjelaskan kerajaan Cirebon. Saya Fahira Cirdianti menjelaskan Kerajaan Banten dan Kerajaan Yogyakarta. Saya Khader Amir, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang. Saya Rasafika menjelaskan Kerajaan Mataram Islam. Saya Nadia Salisa Nurhaliza akan menjelaskan Kerajaan Demak dan Surakarta Hadiningrat. Pulau Jawa. Nah, kerajaan-kerajaan Islam yang akan kami jelaskan pertama adalah Kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Latar belakang berdirinya Kesultanan Cirebon. Cirebon berasal dari kata bahasa Sunda air rebon. Berdiri pada 1 Sura 1445 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon yang bertempat di Keraton Pakungwati, Cirebon menyerahkan kekuasaannya pada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang menantu Pangeran Cakrabuana dari Ibu Ratu Mas Rara Santang. Sejak inilah Cirebon menjadi negara merdeka dan bercorak Islam. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dibagi menjadi 2 daerah, yaitu pesisir dan pedalaman. Daerah pesisir dipimpin oleh Ki Gedeng Jumajan Jati, sedangkan wilayah pedalaman dipimpin oleh Ki Gedeng Kasmaya. Nah, selanjutnya ada perkembangan politik. Perkembangan politik di Kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Dapat kita lihat di peta perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada Sultan-Sultan Kesultanan Cirebon. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang tampil sebagai raja pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi 2 bagian, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur, Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Nah, selanjutnya Sunan Gunung Jati wafat pada 1568. Fathahillah kemudian naik takhta dan memerintah Cirebon secara resmi pada raja sejak tahun 1568. Fathahillah menduduki takhta kerajaan Cirebon hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. Sepeninggal Fathahillah, takhta kerajaan jatuh pada cucu Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Mas, putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 81 tahun. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Abdul Karim yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Gerilya atau Panembahan Ratu II. Nah, selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berada pada puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Masa kejayaan kerajaan Cirebon diawali dengan perkembangan Islam. Pada masa Syarif Hidayatullah, Islam berkembang dengan pesat. Syarif Hidayatullah memperluas wilayah dengan menyiarkan agama Islam pada daerah-daerah kecil. Sejak pemerintahan Syarif Hidayatullah, bandar Cirebon makin ramai, baik untuk perhubungan laut antar Persia, Mesir, dan Arab, Cina, Kampa, dan lainnya.
Keramaian di Bandar Cirebon sudah menjadi bukti nyata kebesaran Cirebon di kancah internasional, terbukti dengan banyaknya pedagang dari berbagai negara. Selanjutnya dibentuknya sejumlah pasukan laskar dengan semangat yang tinggi yang dipimpin oleh para panglima, dipati-dipati yang cukup berwibawa dan bisa dipercaya loyalitasnya. Nah, selanjutnya ada penyebab keruntuhan. Keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC, antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681, Sultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. Bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapat hak monopoli seperti pakaian dan opium. Ekspor komoditi lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya berada di tangan VOC. Sejak 1697, kekuasaan Keraton Kasepuhan dan Kanoman terbagi lagi atas Kecirebonan dan Kaprabonan. Karena itu, menurut pendapat Saron Sidikwe, Kesultanan Cirebon sejak 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Pada tahun-tahun 1906 sampai 1926, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Gemeente Cirebon atau Kota Cirebon. Nah, selanjutnya ada peninggalan sejarah Kesultanan Cirebon. Ada Keraton Kasepuhan Cirebon dan ada Keraton Kanoman. Selanjutnya ada Keraton Kecirebonan, ada Masjid Sang Cipta Rasa. Selain itu, tasawuf dan terekat-terekat keagamaan Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Syatariah, dan kemudian Tijaidiyah berkembang di Cirebon. Terus ada naskah-naskah kuno seperti Babat Cirebon, Tarita Puaka Jaruban Nagari, dan Pepakem Cirebon. Kerajaan Demak. Latar belakang Kerajaan Demak. Pada abad ke-15, Kerajaan Majapahit berakhir. Berdirinya Kerajaan Demak sebagai tonggak awal keislaman di Pulau Jawa pada tahun 1478 oleh Raden Patah. Raden diduga masih dari penguasa lama. Islam berkembang, Hindu-Buddha memudar. Wali Songo turut menyebarkan Islam menggunakan kesenian dan kebudayaan. Letaknya berada di antara pegunungan Muria dan Laut Jawa. Sultan-Sultan. Yang pertama Raden Patah, pendiri, putra Prabu Brawijaya, bergelar Alam Akbar Al-Fatah Mangkat, berkuasa selama 18 tahun, perluasan wilayah dan mendirikan masjid juga pesantren. Kedua Adipati Unus, putra Raden Patah, bergelar Senapati Sarjawala, berkuasa 3 tahun. Ketiga Sultan Trenggono, putra Raden Patah, kakak Adipati Unus, berkuasa selama 25 tahun. Meninggal pada tahun 1546 dalam pertempuran Pasuruan. Keempat Sunan Prawata, berkuasa selama 3 tahun, sibuk sebagai ahli agama daripada mempertahankan kekuasaannya. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Di bawah kekuasaan Pati Unus, Demak berwawasan Nusantara, menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan penduduk Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Yang kedua, Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis. Runtuhnya Kerajaan Demak. Perang saudara di Kerajaan Demak, konflik di Kerajaan Demak, faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Demak, kurang pandai menarik simpati rakyat, fokus terhadap negara maritim, terlalu mengandalkan bangsa Tionghoa, perbedaan mazhab bangsawan dan rakyat, sengketa keluarga. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. 2. Soko Tatal dan Soko Guru. 3. Pintu Beledek. 4.
beduk dan kentongan, 5 situs kolam wudhu, 6 pawestren, 7 mihrab, 8 dampar koncono. Kerajaan Banten. Latar belakang berdirinya Kerajaan Banten. Sebelum abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Lalu semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai agak berarti. Hingga awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian dari Pajajaran. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya, Fathahillah, untuk melakukan Pajajaran sekaligus memperluas Kerajaan Demak. Tanggal 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa pun diganti dengan nama Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Pada tahun 1552, putra Sunan Gunung Jati ditunjuk sebagai penguasa Banten. Jadi awalnya Kerajaan Banten merupakan kekuasaan Demak. Setelah itu, Maula Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang Kerajaan Demak dan menjadi kerajaan mandiri. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini yang menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Pemimpin-pemimpin Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan raja pertama yang berkuasa selama 18 tahun. Di antara banyak jasanya, Banten dapat menaklukkan Lampung dan menguasai rempah-rempahnya. Beliau wafat tahun 1570. Yang kedua ada Maulana Yusuf. Beliau merupakan anak dari Sultan Hasanuddin, berkuasa selama 10 tahun. Selama kepemimpinannya, Banten menundukkan kerajaan Pajajaran dan menurunkan Prabu Sedah. Yang ketiga ada Maulana Muhammad. Beliau merupakan anak dari Sultan Maulana Yusuf. Saat beliau naik tahta, usianya masih 9 tahun, sehingga tahta kerajaan dipegang oleh Mangkubumi Jayanegara hingga beliau berusia 16 tahun. Saat kepemimpinannya, Kerajaan Banten menggembur Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gede Sure. Lalu yang keempat ada Pangeran Ratu atau Abdul Mufakir. Pada saat naik tahta, beliau masih berusia 5 bulan, sehingga pemerintahannya dibantu oleh Mangkubumi Rana Manggela. Saat kepemimpinannya, tanggal 22 Juni 1596, bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten. Yang kelima, ada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah anak dari Pangeran Ratu. Dalam masa pemerintahan beliau, Kerajaan Banten mengalami kemajuan yang pesat. Kerajaan Banten pun menjalin hubungan dengan negara luar seperti Mogul dan Turki. Yang keenam, ada Sultan Abdul Nasar. Beliau merupakan raja terakhir. Selama masa pemerintahannya, beliau masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sayangnya, kekuasaan Belanda semakin kuat. Alhasil, Kerajaan Banten menjadi runtuh. Masa keruntuhan Kerajaan Banten. Masa keruntuhan ini terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang mengalami perselisihan dengan anaknya, yaitu Sultan Haji atas perebutan kekuasaan. Lalu campur tangan VOC dalam memanipulasi keadaan dan memihak kepada Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dan dua anaknya pergi ke pedalaman Sunda tahun 1963. Tetapi Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia. Pada 14 Desember, Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC. Kemudian Sultan Haji wafat dan Banten dikuasai Hindia Belanda. Dan Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya dipilih sebagai pengganti Sultan Haji. Kemudian setelahnya digantikan pula oleh Sultan Abdul Muhsin Muhammad Zainal Abidin. Lalu pada saat pemerintahannya, Banten terjadi penyerangan. Penyerangan tersebut terjadi karena Sultan menolak memindahkan ibu kota Banten ke Anyer. Hingga tahun 1813, kerajaan Banten runtuh dan dipegang oleh Inggris. Berikut peninggalan Kerajaan Banten. Letak dari Vihara Avalokitesvara, Benteng Spilwijik, Keraton Kaibon, dan Keraton Surosowan terletak di Kecamatan Kasemen. Sedangkan Danau Tasikardi terletak di Kecamatan Kramatwatu, Meriam Kiamuk terletak di Kecamatan Serang. Kerajaan Pajang. Pertama, latar belakang diawali dari kemelut pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Trenggana atau pemimpin Kerajaan Demak. Kemelut ini dipicu pemberontakan Arya Penangsang yang mengakibatkan tewasnya Pangeran Sekar Setulepen dan Jakatingkir. Adipati Pajang yang mengatasi pemberontakan tersebut, dan dibalik niat baik Jakatingkir, dia ingin merebut tahta Demak, sehingga Jakatingkir berhasil memindahkan pusaka Demak ke Pajang yang menandai kehancuran Demak dan berdirinya Kerajaan Pajang.
Berikut adalah sketsa desa Salah semasa Kerajaan Pajang. Berikutnya pemimpin-pemimpin Kerajaan Pajang. Yang pertama Jagatingkir, Arya Pengiri, Pangeran Benawa, Gagak Bening, dan terakhir Pangeran Benawa II. Masa awal Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pajang pada awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Pada saat itu Kerajaan Demak mengalami keruntuhan yang disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang Hadiwijaya atau Jagatingkir. Mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Penangsang telah membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalimanyat. Dengan tipu daya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang. Jagatingkir kemudian naik tahta. Setelah menyingkirkan Arya Penangsang, Jagatingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Pajang di puncak masa keemasan pada masa kepemimpinan Hadiwijaya, di mana beliau dapat membuat praraja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Beliau berhasil memperluas daerahnya. Ia memperluas kekuasaannya di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun yang berada di aliran tanah anak terbesar Sungai Bengawan Solo. Setelah itu secara berturut-turut ia bisa menaklukkan daerah lain. Masa akhir, sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pengiri. Arya Pengiri berhasil naik tahta tahun 1583. Pemerintahan Arya Pengiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya atau anak angkat Jagatingkir dan pendiri Kerajaan Mataram menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menanggapinya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pengiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian jadi raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, latar belakang. Kala itu, Raja Pajang atau Hadiwijaya mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka akan dihadiahkan Tanapati dan Mataram. Ki Ageng bersama Ki Panjawi menawarkan diri atas desakan dari Ki Juru Martani dan berhasil membunuhnya atas bantuan dari Sutawijaya. Untuk hadiahnya, Ki Ageng memilih Mataram dan Ki Panjawi memilih Pati. Selanjutnya, pemimpin-pemimpin. Yang pertama, Ki Ageng Pamanahan. Beliau adalah pendiri desa Mataram yang menjadi Kerajaan Mataram pada tahun 1556. Wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Pasarian Mataram. Yang kedua, Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senapati. Beliau adalah anak Ki Ageng Pamanahan dan anak angkat Sultan Pajang. Wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Pasarian Mataram. Yang ketiga, Raden Mas Jolang dengan gelar Panembahan Hanyakrawati. Beliau adalah anak Sutawijaya dengan Ki Panjawi. Wafat pada saat berburu kijang di hutan Kerapiak. Karena itu, beliau dijulukan Seda ing Kerapiak dan dimakamkan di Pasarian Mataram. Yang keempat, Raden Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung. Beliau adalah anak Raden Mas Jolang. Beliau juga panglima perang atau yang disebut juga dengan Senapati ing Ngalaga. Pada masa pemerintahan beliau, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Yang kelima, Sri Susuhunan atau Amangkurat I. Beliau adalah anak Raden Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan beliau, Mataram mencapai puncak keruntuhannya. Wafat pada tahun 1677 dan dimakamkan di Telagawangi, Tegal. Dan yang keenam, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Beliau adalah pendiri dan raja pertama Kasunanan Kartasura, lanjutan dari Kerajaan Mataram. Beliau juga Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu dijulukinya Sunan Ameral. Wafat pada tahun 1703 dan dimakamkan di Imogiri. Kejayaan. Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa.
kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukanada, Kalimantan Barat. Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris, dan Sultan Agung memakai konsep politik keagung bintaran, yaitu kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. Keruntuhan berawal dari kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai Jawa dari Belanda, yang membuat kehidupan ekonomi tidak terurus. Lalu, Amangkurat I yang memindahkan pusat kerajinan dan juga menjadi teman VOC. Setelah itu, daerah-daerah satu persatu memisahkan diri dan Mataram pun terjerumus dalam 3 perang suksesi yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Peninggalannya Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Pertapaan Kembang Lampir, dan yang terakhir Segarawana dan Syuh Brata. Kesultanan Ngayogyakarta. Latar belakang berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, maka Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram, serta daerah pesisir tetap dikuasai oleh VOC. Sultan Hamengkubuwono I kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru di hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Ngayogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nanggari Ngayogyakarta Hadedingrat dikumandangkan. Selanjutnya Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono beserta keluarganya tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya dan para pengikutnya memasuki keraton lagi pada tanggal 7 Oktober 1756. Pemimpin Kesultanan Ngayogyakarta. Yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta. Lalu yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Beliau merupakan penerus tahta dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang juga sebagai anaknya. Nama kecilnya yaitu Raden Mas Sundoro. Yang ketiga ada Sri Sultan Hamengkubuwono III. Beliau memiliki nama kecil Raden Mas Surojo. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono II. Lalu yang keempat ada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Lahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, beliau ditunjuk menjadi putra mahkota saat penobatan ayahnya sebagai sultan. Yang kelima yaitu Sultan Hamengkubuwono V. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Gatot Menol. Beliau diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono V ketika berusia 3 tahun. Yang keenam ada Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Beliau dilahirkan dengan nama Raden Mas Mustojahun pada tahun 1839. Ketika sudah besar, namanya berganti menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi. Lalu yang ketujuh ada Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Beliau memiliki nama Raden Mas Murtejo. Menginjak usia 36 tahun, beliau menggantikan ayahnya sebagai sultan. Lalu yang kedelapan ada Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Beliau memiliki nama Gusti Raden Mas Sujadi. Setelah dewasa, Gusti Raden Mas Sujadi bergelar Gusti Pangeran Haryo Purboyo yang kelak dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Yang terakhir ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nama beliau adalah Raden Mas Durojatun. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS di keluarga ini. Beliau dipanggil sebagai Hengki. Berikut adalah akhir riwayat dari Kesultanan Ngayogyakarta. Pada saat proklamasi kemerdekaan RI, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengirimi kawat kepada Presiden RI, yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah daerah istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1950, secara resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
yaitu sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian negara Indonesia. Dengan demikian, status Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara berakhir dan menjelma menjadi pemerintahan daerah berotonomi khusus, sedangkan institut istana kemudian dipisahkan dari negara dan diteruskan oleh Keraton Kesultanan Ngayogyakarta. Berikut peninggalan-peninggalan Kesultanan Ngayogyakarta. Yang pertama ada Masjid Agung Kauman yang terletak di Kecamatan Gondomanan. Yang kedua ada Masjid Kota Gede yang terletak di Kecamatan Banguntapan, Bantul. Yang ketiga ada Masjid Patok Negara Sultani Plosok Kuning yang terletak di Kecamatan Ngageli, Kabupaten Sleman. Dan Sumur Gumuling dan Istana Taman Air Sari terletak di Kecamatan Kraton. Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Latar belakangnya, Kesultanan Mataram yang runtuh akibat pemberontakan Trunajaya tahun 1677, berlakunya Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta dengan rajanya Sunan Pakubuwana III. Letaknya berada di antara Salatiga dan Yogyakarta. Perkembangan pemimpinnya yaitu Perjanjian Giyanti di Salatiga, Pakubuwana IV, Pakubuwana V dan VI, Pakubuwana VII, Pakubuwana VIII dan IX, Pakubuwana X, dan terakhir Pakubuwana XI. Adapun pada era kemerdekaan yaitu Pakubuwana XII. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Surakarta yaitu Keraton Surakarta, Kantor Landrat pada tahun 1900, dan Balai Kota Surakarta. Dan masih banyak lagi.